Maka jangan kemudian ketika membaca Al-Quran pikirannya nggak tahu kemana. Bahkan ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat tidur yang mujarab. Mantap. Susah tidur baca Quran langsung pulas, kan? Itu. Obat tidur paling manjur itu Al-Quran atau duduk di dalam masjid atau hadir di majelis taklim. Gitu ya. Jadi nggak usah ke apotik. Ya. Padahal Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, ya, sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Quran menjadi sebuah petunjuk kalau kita ketika membaca Al-Quran tidak difungsikan sebagai al-dzikr, ya, sebagai pengingat buat kita. Maka di metode tamyiz BTQ insyaallah kita akan coba aplikasikan Al-Quran sebagai al-dzikr itu dengan cara mengurai. Jadi tujuan mengurai itu yang pertama mengurai cara membacanya. Masih ingat di BTQ 1 cara baca ada berapa? Cuma ada 6. Cuma ada 6. Yang pertama apa? Dibaca cepat. Kemudian dibaca jelas. Terus dipantulkan 1 jari. Setelah itu ditekan 2 jari. Setelah itu dibaca panjang. Panjang ada 2, ada 5, ada 6. Terus setelah itu dibaca dengung. Itu yang akan kita urai. Tapi yang dibaca cepat tidak kita urai. Karena kalau yang dibaca cepat diurai kebanyakan. Ya, kebanyakan. Jadi maka yang diurai hanya ada 5. Dibaca jelas, dipantulkan, ditekan, dibaca panjang, dan dibaca dengung. Itu saja. Ya. Hanya 5. Dan yang dimaksud mengurai di sini bukan mengurai ilmu tajwid, nun sukun, bertemu ha, idhar, tidak. Ya, karena itu nanti di BTQ 3. Ya, nanti di BTQ 3. Jadi nanti insyaallah di BTQ 3-nya itu yanhauna, nun sukun, bertemu ha, idhar, dibaca jelas, 1 jari. Gitu. Cara belajarnya begitu. Walaupun belum ditulis bukunya ya, tapi insyaallah arahnya ke sana. Yang kedua, mengetahui secara tepat cara membaca Al-Quran menggunakan metode tamyiz BTQ 1. Itu tadi ya, cepat dan seterusnya. Kemudian melatih santri atau siswa untuk menganalisa materi pelajaran. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mengurai ini sama dengan kita melatih siswa MI Al-I'anah menganalisa mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca jelas, mana yang ditekan, mana yang harus dibaca dengung. Diajarkan menganalisa. Menganalisa adalah sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Orang-orang yang hebat di muka bumi ini adalah orang-orang yang punya kemampuan menganalisa sebuah persoalan. Ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa jadinya begini, kenapa harus begitu. Itu semua orang-orang yang punya kemampuan menganalisa. Maka melalui metode tamyiz BTQ kita mengharapkan ke depan akan tumbuh generasi muslim yang handal. Bukan saja mampu menganalisa bacaan Al-Quran, tetapi karena dibiasakan menganalisa, maka kalau ketemu pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran ini istilah dulu ya, fisika, biologi, karena saya waktu sekolah istilahnya itu, gitu. Ya. Jadi kenapa air selalu mengalir dari dataran tinggi kepada yang lebih rendah? Itu nanti insya Allah manfaatnya ketika anak-anak kita terbiasa menganalisa, dia akan tingkat kecerdasan otaknya akan tumbuh 3 kali lipat.
kecerdasan otaknya akan tumbuh 3 kali lipat. Yang kedua, manfaatnya adalah dia akan tumbuh menjadi manusia yang berpikir kritis, tidak statis. Ya, jadi otaknya terus berkembang karena setiap hari dia dibiasakan menganalisa. Insya Allah dampaknya bukan hanya kepada ketika membaca Al-Quran, tetapi insya Allah diharapkan di mata pelajaran lainnya pun akan ada dampak, ya, akan ada dampak. Yang keempat, meningkatkan kinerja otak menuju refleks. Ukuran keahlian, berulang-ulang saya jelaskan, ukuran keahlian seseorang itu refleks. Ukuran keahlian seseorang itu refleks. Ya. Pak Ujang sebagai kepala sekolah senior ketika diminta untuk memimpin sekolah, ya sudah, nggak pakai pusing lagi mikirnya, udah tahu betul, plek, ini harus begini, ini harus begitu, udah hafal betul, refleks. Ya, bahkan menghadapi sesuatu yang baru itu karena berdasarkan pengalamannya sehingga dia sudah langsung, ya, ada ide gagasan yang tiba-tiba muncul, itu refleks namanya. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terampil, yang ahli. Kalau belum ahli maka refleksnya tidak akan muncul. Yang kelima, meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran. Ketika lisannya membaca, maka hati dan pikirannya secara refleks mengurai materi yang sedang dibaca, sehingga dapat membaca secara tartil dan terhindar dari kesalahan. Ini manfaat-manfaat yang insya Allah kita dapatkan ketika kita mengurai. Jadi bahkan nanti mengurai itu dengan gerakannya, ya, ada gerakan begini, ya. Jadi nantinya itu akan secara refleks tangan kita akan bergerak ketika membaca Al-Quran. Ya. Saya di rumah kalau ba'da subuh buka kelas manula, rata-rata usianya di atas 45 tahun. Sudah lisannya sudah kaku, ya. Nah, ketika santri saya yang sudah manula itu baca Quran terbata-bata, saya cuma mengingatkan, ingat waktu mengurai bagaimana. Akhirnya dia ingat mengurai dan alhamdulillah bisa dibaca. Ya. Ketika berhenti dan ketika membacanya salah, itu secara otomatis akan berhenti. Terasa karena hati dan pikirannya itu mengurai jalan, ya, tidak kosong, gitu. Itu manfaatnya. Maka diharapkan teman-teman bisa secara fasih mengurai. Ini hanya 9 halaman kok, nggak banyak. 9 halaman itu ya jam 11 insya Allah selesai, ya, jam 11. Sudah siap? Ya. Jarinya mana? Jari sebelah kiri mana? Ada semua? Nggak ada yang ketinggalan di rumah? Jangan. Baik, ya. Kita langsung ke halaman 1. Halaman 1. Makanya saya tidak membutuhkan lagi slide, ya, jadi langsung saja. Cara belajarnya nanti ke anak-anak juga sama. Jadi kalau halaman 1 caranya halaman 1, ya, tantintun mukminun dibaca jelas 1 jari. Di sini belum diurai, ya. Halaman 1, tantintun mukminun dibaca jelas 1 jari. Nah, baru di sininya ajaban.
Ulangi bersama-sama. Ya, halaman 1. Baik, sebelum kita mulai, kata Allah, "Faidza quri'al Qur'anu Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Bacalah ta'awudz, mohonlah perlindungan kepada Allah sebelum membaca. Kita bersama-sama baca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti setelah saya. Halaman 1. Halaman 1. Tantintun. Mukminun. Dibaca jelas 1 jari. Ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Halaman 1. Tantintun mukminun dibaca jelas 1 jari. Ya. Setelah itu baru yang pertama ajaban. Ban. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Ulangi ya. Ajaban. Ban. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Lanjutkan. Min dibaca jelas 1 jari. Lanjut. Lagun dibaca jelas 1 jari. Sin dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Nasiratun dibaca jelas 1 jari. Tazimatin dibaca jelas 1 jari. Dirasatin dibaca jelas 1 jari. Risalatun dibaca jelas 1 jari. Stop. Cukup. Ya. Jadi kita akan mengetahui secara tepat mana sih yang dibaca jelas itu, gitu kan? Berarti pelajaran pertama tanwin di akhir, ya kan? Huruf yang berharokat tanwin di akhir, ya. Tan, tin, tun. Man, min, mun, ban, bin, mun, dan seterusnya. Ya. Pelajaran yang kedua adalah huruf yang sukun. Makanya di pokok pelajarannya ada mu'minun. Ya, mu'minun. Ya, berarti yang dibaca jelasnya adalah dibaca jelas 1. Ya. Kita lanjutkan paragraf kedua. Ya. Ingat, dibaca jelas 1 jari. Ingat, dibaca jelas 1 jari. Yakhruju. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Lanjutkan. Dibaca jelas 1 jari. Lanjut. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Terus. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas Bisa menganalisa. Jadi di lafaz muslimun yang dibaca jelas ada mus dan bersama-sama muslimun. 1, 2, 3. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari. Lanjut. Dibaca jelas 1 jari. Dibaca jelas 1 jari.
Tapi kalau dibaca cepatnya diurai kepanjangan gitu ya. Misalkan wa arjulakum, wa dibaca cepat satu jari, ar dibaca kepanjangan. Jadi yang dibaca cepat tidak usah diurai karena malah. Jadi nanti bagaimana ketika idgham bunda, bagaimana ketika idgham bila bunda, bagaimana ketika ikhfa. Nah, itu nanti kita akan urai bersama-sama. Yang laki-laki kira-kira siap kalah nggak sama yang perempuan? Tidak. Tidak siap kalah ya. Enggak mau kalah. Enggak mau kalah. Yang laki-laki nih, kolom kanan, ya, kolom sebelah kanan. Paham? Ya. Dari atas ke bawah, kolom sebelah kanan. Tapi nanti kepada anak-anak tetap urutannya dari kanan ke kiri, per baris, ya. Ini supaya materi pelajarannya dapat semua ketika pembelajaran ini, ya apa? Kolom paling kanan, paham? Ya. Yang merasa laki-laki bersama-sama kolom paling kanan. 1, 2, 3. Ada satu. Tantun mukminun dibaca jelas satu jari. Ada ban dibaca jelas satu jari. Julusin sin dibaca jelas satu jari. Kalimatin tin dibaca jelas satu jari. Ya dulu ya dibaca jelas satu jari. Yusrihu yus dibaca jelas satu jari. Maghfiratun mag dibaca jelas satu jari. Tun dibaca jelas satu jari. Muhlikuhum muh dibaca jelas satu jari. Dibaca jelas satu jari. Tepuk tangan dong. Terus, kenapa harus kita urai dibaca jelas seperti ini? Karena riset yang saya lakukan masih banyak sekali tercatat ya. Maka saya sering menjelaskan mantul itu penyebabnya karena melepas. Begitu jangan dilepas. Firatun kalau dilepas jadi nah, itu namanya tawal. Ya. Yang perempuan siap kalah? Tidak siap. Kolom paling kiri. Perempuan kolom paling kiri. Lagu. Mulai dari halaman 1 ya. Bersama-sama 3, 2, 1. Halaman 1. Tantun mukminun dibaca jelas satu jari. Laqabun kun dibaca jelas satu jari. Nasiratun tun dibaca jelas satu jari. Risalatun tun dibaca jelas satu jari. Ingat dibaca jelas satu jari. Tashkuru tash dibaca jelas satu jari. Mufsidun muf dibaca jelas satu jari. Dun dibaca jelas satu jari. Mu'tadilun mu' dibaca jelas satu jari. Lun dibaca jelas satu jari. Wa arjulakum ar dibaca jelas satu jari. Kum dibaca jelas satu jari. Dibuktikan tidak kalah gitu. Ya. Enak suaranya. Kenapa yang kita urai bukan ilmu tajwid, tetapi cara baca.